Alhamdulillah sekarang keadaannya Mbak Nunik udah lebih membaik, udah tenang. Tapi kata Mali, kalau keadaan mereka masih lemah. Mereka belum pulih sepenuhnya. Apa yang terlewat ya ini? Kira-kira apa ya? Oh Jidan, aku baru ingat, aku pernah baca di artikel katanya kalau santet Segoro Pitu ini katanya korban harus diruat pakai 7 air dari 7 laut yang berbeda. Iya. Tapi itu gimana caranya ya? Dari 7 laut yang berbeda. Oke, kamu tenang aja. Aku akan kumpulin 7 air dari 7 laut yang berbeda. Sekarang kamu kesana, kamu pastiin keadaan mereka baik-baik aja. Tapi kamu Oke. Ini beneran Zidane lagi ngambil air dari 7 laut yang berbeda. Jidan bilangnya kayak gitu sama aku. Kenapa ini sepercaya itu sama Zidane? Padahal itu hal yang mustahil. Malik, Jidan, alhamdulillah akhirnya kamu sampai juga. itu air dari 7 laut yang berbeda. Apa benar yang dibawa Zidane itu air dari 7 laut? Gak mungkin banget bisa secepat ini buat ambil semua air itu. Kecuali kalau Zidane bukan manusia biasa. Astagfirullahaladzim, berantakan banget nih. Bau banget nih. Baunya dari sini nih. Mbak Intan! Mbak! Nanti bang, dulu lihat bang. Apaan sih? Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbak Intan! Illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Serem pisan atunya dia teh kena ajabna. Ibu-ibu, bapak-bapak, Aini minta tolong untuk bantu doakan almarhumah. Dan semoga segala dosanya diampuni sama Allah. Amin. Memang Mbak Intan sudah mempraktikkan ilmu hitam, tapi kita bisa membantu mengirim lewat doa. Ini Ini apa? Ini bukti kalau kamu pakai sihir. Saya temuin kayak ini tuh di jalan tepat setelah kamu lewat pas anak saya masuk sumur. Ini jimat yang Mbak Intan bilang yang dia temuin dekat tempat Ina meninggal. Hai, ternyata yang kamu bilang itu semua benar.
Mas Bowo ngelakuin pesugihan dan meninggalnya ini tuh ada sangkut pautnya sama Mas Bowo. Ay. Saya ngerasa ada yang aneh semenjak saya ngalamin koma. Saya banyak dengar suara yang saya juga nggak tahu datangnya dari mana. Dan yang lebih aneh lagi, saya nggak tahu kamu bakal percaya cerita ini atau enggak. Tapi saya bisa nahan pohon yang gede banget dan bahkan saya dorong pohon itu. Gak mungkin ada manusia normal yang bisa ngelakuin hal seperti itu. Semua yang terjadi pada kita itu atas izin Allah. Dan kita sebagai hambanya hanya bisa menerima dan memanfaatkan kelebihan itu untuk hal-hal yang baik. Mungkin Allah percaya sama kamu dan mau kamu untuk memanfaatkan kelebihan kamu itu untuk membantu banyak orang. Saya percaya kamu bisa memanfaatkan itu semua untuk kebaikan. Kenapa kamu sama sekali nggak ngerasa ada keanehan dalam cerita saya? Malik, tolong sampaikan ke Aini kalau aku harus pergi. Karena tugas aku di sini udah selesai. Kamu ini sebenarnya siapa sih, Zidan? Seakan-akan kamu ini bukan manusia, tapi malaikat. Malik, Hai, ini aku lagi ngobrol doang sama Ibu. Tadi kan barusan di sini ada Zidan. Zidan. Oh, mungkin dia lagi ada urusan kali makanya buru-buru pergi. Itu dia, Ai. Terakhir dia ngomong gitu juga. Dia minta tolong sama aku untuk sampaikan ke kamu kalau dia bakal pergi karena tugasnya udah selesai. Pertemuan dengan kamu kali ini cuma singkat, Zidan. Tapi aku sadar kalau kamu bukan pergi untuk selamanya. Kamu pasti selalu ngawasin kita. Dan suatu saat kita pasti ketemu lagi, kan? Halo ini. Sampai saat itu datang, aku janji, aku akan jaga apa yang Allah kasih ke aku. Dan aku akan berusaha memanfaatkannya untuk membantu banyak orang. Sampai jumpa di lain waktu, Aini.